Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menentukan perubahan entalpi reaksi atau perubahan delta HR. Jadi delta HR itu adalah perubahan entalpi reaksi. Nah, di sini rumusnya berdasarkan hukum Hess bahwa perubahan entalpi itu berdasarkan reaksi awal dan reaksi akhir. Jadi di sini akan sama dengan sigma ya ini. Jadi total jumlahnya delta H F hasil reaksi, atau biasanya yang lebih umum lagi menuliskan seperti ini, yaitu sigma delta H hasil dikurangi sigma delta H pereaksi, atau biasa dikenal dengan sama dengan sigma delta H sebelah kanan dikurangi delta H sebelah kiri gitu ya, simpelnya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Kita akan menghitung yaitu delta H perubahan reaksi dari reaksi ini C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 ditambah 4H2O. Nah, ini delta H-nya sama dengan berapa gitu ya. Nah, sekarang diketahui data di sini senyawa propana delta HF-nya adalah min 104 kJ per mol ya. Kemudian karbon dioksida itu adalah min 393 kJ per mol. Kemudian air min 285 kJ per mol. Nah, sekarang cara menjawabnya ada dua cara. Cara yang pertama yaitu mempergunakan rumus ini. Ya, rumus yang di atas tadi. Nah, cara yang kedua, kita harus bisa menjabarkan persamaan-persamaan senyawa ini. Ya, misalnya nih propana. Propana itu apa? C3H8 kan? Propana itu C3H8. Ini artinya reaksi pembentukannya yaitu 3C ditambah 4H2 menjadi C3H8. Delta HF nolnya, ini delta HF ya. Delta HF. Nah, delta HF ini yaitu min 104 kJ per mol. Nah, gitu ya. Terus karbon dioksida. Karbon dioksida ini dibentuk dari apa? Yaitu C dan O2. C ditambah O2 menjadi CO2. Ini sama. Delta HF0 sama dengan min 393 kJ per mol. Ini satuannya. Ya, sesuai ini di atas nih datanya. Kemudian air itu H2O. Dibentuk oleh apa? H2 dan O2. H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O. Delta H-nya sama dengan, ini sama dengan delta HF0 yaitu 285 kJ per mol. Nah, sekarang kita mempergunakan cara yang ke-1. Cara yang ke-1, ini perhatikan cara yang ke-1. Ini agak panjang ya. Cara yang ke-1, kita lihat ini persamaan reaksinya. C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 ditambah 4H2O. Pertamanya, cara yang ke-1 nih perhatikan. Kita lihat berdasarkan 3 persamaan reaksi di atas ini. Nah, sekarang kita lihat yang ditanyakan apa nih? Nih, C3H8.
Yang ini sebelah kiri, ini sebelah kanan, ya. Sekarang C3H8 ada di mana? Ada di kiri kan? Ya. C3H8 ada di kiri. Kita lihat persamaan reaksi yang ada C3H8-nya. Ini berarti C3H8 ini ada di mana? Di kanan. Berarti kita harus balik. Kita balikan. Kita balik menjadi ke kiri. Nih, C3H8 menjadi 3C ditambah 4H2. Bagaimana delta H-nya? Delta H-nya menjadi terbalik juga, yaitu plus 104 kilojoule per mol. Ya. Nah, berikutnya kita lihat CO2. CO2 ini ada di mana? Ada di kanan, ya. Nah, sedangkan yang diketahui ada di mana? Sudah ada di kanan. Kalau sudah ada di kanan, ya sudah, berarti nggak usah dibalik ya. Berarti 3C ditambah 3O2 menjadi 3CO2. Nah, artinya ini kalau di sini CO2-nya nih 1 nih. Di sini 3CO2-nya ada 3. Berarti kita kalikan 3, yaitu min 393 dikali 3. Hasilnya sekian, ya. Kita lanjutkan. Yang terakhir adalah 4H2O. 4H2O ada di mana? Ada di kanan. Berarti H2O ini sudah ada di kanan. Berhubung ini 1, ini 4. Berarti yang ini kita kalikan 4. Nah, perhatikan. Kalikan 4. Berarti 4 H2 ditambah 2O2 menjadi 4 H2O. Jadi min 285. Oh, di sini 285 diketahui dikali 4, yaitu min 1140 kilojoule. Nah, di sini sudah tidak pakai per mol. Kalau di sini masih pakai per mol kan? Di sini sudah tidak pakai per mol karena hitungannya sudah 1 mol sudah dikalikan sekian gitu ya. Nah, sekarang hasilnya yaitu menjadi yang unsur sebelah kiri dan kanan sama, kita coret nih. Nih, karena saling meniadakan. Ini ya, dengan ini. Ya. Berikutnya H2 ya. H2 ini juga sama. Nah, sebelah kanan. Kemudian kalau O2-nya ada 2 di sebelah kiri berarti dijumlahkan. Berarti artinya C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 ditambah 4H2O. Delta H-nya sama dengan kita jumlahkan. Ya. Nah, sekarang kenapa ini munculnya kilojoule per mol? Karena untuk pembakaran 1 mol C3H8. Makanya ini boleh mempergunakan per mol. Ya. Nah, sampai sekian dulu. Ini cara yang ke-1 dulu ya. Silahkan simak, mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau yang tidak mengerti silahkan tanyakan. Terima kasih.